Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semua mahasiswa dan mahasiswi kelas pendidikan luar sekolah. Pada sore yang berbahagia ini, kita sudah berada pada pertemuan minggu ke-12. Kemarin kita membahas pada topik kebutuhan dan sumber belajar. Seperti yang sudah kita sampaikan sesuai dengan silabus, bahwa topik ini dibagi dalam 2 subtopik. Yang pembahasannya kemarin tentang kebutuhan pendidikan luar sekolah sudah kita bahas, dan pertemuan ke-12 ini kita tinggal membahas sumber belajar pendidikan luar sekolah, yang pada intinya kita berharap nanti setelah selesai proses pembelajaran ini ada target-target yang harus kita harapkan bisa dicapai oleh mahasiswa di kelas ini. Yang pertama, mampu memahami dan melakukan identifikasi kebutuhan pembelajaran seperti di pertemuan terdahulu, dan langkah-langkah analis kebutuhan pembelajaran untuk pelaksanaan pendidikan luar sekolah di dunia nyata. Jadi harus kita lakukan ini dengan cara yang baik, sehingga kita tidak hanya berteori-teori saja, berkonsep-konsep saja, tapi kita bisa mengadopsi teori dan konsep menjadi satu, sehingga bisa diaplikasi dengan aplikat yang sangat baik dan betul-betul berguna dalam proses pembelajaran itu, sehingga diharapkan juga mampu melakukan pengukuran kebutuhan belajar itu dengan baik nantinya, dengan harapan yang tinggi untuk mampu memahami dengan baik pelajaran ini. Oleh karena itu, kita akan masuk pada model pengukuran kebutuhan belajar. Model pengukuran kebutuhan belajar ini merupakan bentuk pengukuran terhadap hal-hal yang harus ada dan dibutuhkan dalam kegiatan belajar yang disajikan oleh pendidik atau dosen atau guru atau tenaga pendidiknya lah, dan disesuaikan dengan program pembelajaran yang dilakukan. Jadi harus sesuai dengan program apa yang sedang dirancang tersebut. Terdapat 3 model yang akan kita bahas dalam pengukuran dalam mengimplementasi kebutuhan belajar. Yang pertama akan kita bahas masalah model induktif, yang kedua model deduktif, dan ketiga model klasik. Berbicara dengan model induktif itu berarti pendekatan yang digunakan dalam model induktif itu menekankan pada suatu usaha yang dilakukan dari pihak yang terdekat langsung dan bagian-bagian ke arah pihak yang luas dan menyeluruh. Artinya ini kalau kita buatkan dalam bahasa Indonesia, dari yang khusus ke yang umum, atau dari yang sedikit menjadi banyak gitu. Biar jangan lupa para mahasiswa dan mahasiswa ya, kalau mengingat induktif berarti ada deduktif. Induktif itu saja yang diingat pertama, dimana kalau induktif itu ingat induk. Induk itu berarti menyebar, memperluas, memperbanyak. Itu artinya memudahkan Anda untuk tidak terbalik-balik antara induktif dan deduktif. Jadi kalau induktif itu ingat aja induk. Induk, kalau induk itu berarti menyamaikan, menambah. Jadi memperlebar dan memperluas atau memperbanyak. Jadi dari yang sedikit menjadi banyak atau dari yang khusus menjadi lebih umum. Oleh karena itu, melalui pendekatan ini diusahakan secara langsung pada kemampuan yang telah dimiliki peserta didik. Kemudian membandingkan dengan kemampuan yang diharapkan atau harus dimiliki sesuai dengan tuntutan yang datang kepada dirinya sendiri dari peserta didik itu. Model ini digunakan untuk mengidentifikasi jenis kebutuhan belajar yang bersifat
apa namanya, kebutuhan terasa. Nah, sering dibilang orang felt need, atau kebutuhan belajar dalam pendidikan yang dirasakan langsung oleh peserta didik. Jadi itu dilakukan kepada peserta didiknya langsung, bukan menanyakan kepada hal lain atau ke orang lain atau ya, tapi apa yang mereka sendiri lakukan itu, apa yang mereka terima dan apa yang mereka rasakan, ya itu yang mereka akan bicarakan. Model induktif ini memiliki beberapa keuntungan, meskipun nanti tetap ada kelemahannya. Jadi pertama, dapat diperoleh informasi langsung. Apa itu artinya? Bahwa karena kita berkomunikasi langsung, baik dalam bentuk survei dan lain-lain itu, sehingga kita bisa memahami apa yang mereka rasakan secara langsung. Jadi ya itu kebaikan-kebaikannya. Kemudian tepat mengenai kebutuhan peserta didik, karena dia sendiri yang berbicara, tentu kita tahu apa yang dia butuhkan. Meskipun seperti dibicarakan pada perkuliahan-perkuliahan sebelumnya, tidak semua apa yang mahasiswa inginkan, harapkan dalam pendidikan luar sekolah ini yang menjadi target dia itu baik untuk dia. Oleh karena itu kita juga harus bisa memilah-milah apa yang baik untuk dia. Katakanlah umpamanya orang Mandailing yang sangat ingin belajar tentang bagaimana menjadi nelayan, tentu ini akan kurang tepat apabila terkecuali memang dia akan, kita dapatkan informasi akan pindah ke daerah pantai barat atau ke pesisir sana di daerah Natal, Marabatan Gadis atau Batahan. Jadi demikian juga mereka ingin belajar menanam atau menyemaikan padi untuk kehidupannya, kecuali mereka mau pindah. Jadi kita juga harus menggali sedalam itu. Jadi tidak boleh hanya melihat dan itu nanti akan menjadi keilmuan saja, jadi rugi kita, atau menjadi keterampilan tapi tidak aplikatif. Tepat mengenai jenis kebutuhan peserta didik, jadi apa yang menjadi kebutuhan mereka jelas, karena itu yang mereka bicarakan, sehingga memudahkan kepada kita ini atau guru atau pendidik atau pengajarnya atau tutornya untuk memilih materi belajar yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Tentu ini dilakukan melalui tim. Namun kelemahannya ada juga, itu dalam menetapkan materi pendidikan yang bersifat menyeluruh dan umum untuk peserta didik yang banyak dan luas, akan membutuhkan waktu, dana dan tenaga yang banyak. Karena kalau one by one kita melakukan itu, tentu akan kesulitan waktu, kesulitan dana, kesulitan personil, apalagi kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan untuk melakukan wawancara itu. Jadi itulah kelemahan-kelemahannya. Karena setiap peserta didik yang mempunyai kecenderungan atau harus belajar diminta informasinya mengenai kebutuhan belajar yang mereka inginkan. Nah, itu kalau one by one itu kan menggunakan dana yang banyak. Model induktif memiliki langkah-langkah yang langkah-langkah tersebut dimulai dengan pengukuran tingkah laku siswa pada saat sekarang. Jadi ingat bahwa pengukuran tingkah laku yang ada di sini bukan pengukuran keterampilan. Jadi perilakunya terlebih dahulu yang menonjol di sini. Kenapa? Karena itu akan menjadikan situasi yang lebih baik dan kenyamanan yang lebih baik kepada mereka sendiri. Oleh karena itu apabila perilaku ini salah, maka dan tidak berubah, kalau dia baru basic yang kurang baik, maka tidak akan menimbulkan hasil yang baik juga. Oleh karena itu dia harus kita perbaiki terlebih dahulu. Lebih lanjut kemudian mengelompokkan dalam kawasan program dari sudut tujuan umum yang diharapkan. Pengelompokan ini sesuai dengan berbagai kriteria, baik usia, perilaku, pendekatan kebiasaan, pendidikan dasar yang diperoleh atau pendidikan sebelumnya yang dia peroleh, harapan dia, cita-cita dia, dan itu semua menjadi ukuran-ukuran terhadap pengelompokan. Lebih lanjut adalah harapan-harapan tersebut dibandingkan dengan tujuan yang besar yang ada pada kurikulum, barulah lahirlah kesenjangan. Nah, jadi keseluruhannya ini juga harus dilihat seperti yang kita bicarakan tadi, bahwa masa terjadi kesenjangan, artinya apa yang menjadi harapan cita-cita, semua orang ingin jadi kaya, tapi kan tidak semua orang akan bakal jadi kaya.
Atau juga kita ingin jadi katakanlah umpamanya ingin terampil mengendarai pesawat terbang, tapi basic kita juga tidak ada basic untuk dari pendidikan dasar yang kita penuhi untuk sampai ke sana, sehingga hal itu tidak memungkinkan bagi orang yang tamat SMA yang tidak punya dari kejuruan tentu, atau dari SMK pertanian, itu hal yang tidak mungkin atau hal yang sulit. Kalaupun berkeinginan tinggi untuk sampai menjadi terampil menjadi penerbang, hal-hal seperti ini yang menjadi kelompok-kelompok itu, dan harus harapan-harapan tersebut dibandingkan dengan tujuan yang ada itu. Jadi tidak boleh terjadi kesenjangan. Jadi kita harus bisa menata dia ke arah yang mana. Untuk menyediakan program maka disusun tujuan secara terperinci. Dalam program yang tepat dilaksanakan, dievaluasi dan direvisi. Jadi tidak serta-merta dengan mudah saja kita lakukan itu. Jadi harus ada yang kita lakukan dan terperinci. Semuanya program itu ada terperinci, dan itu dipadukan dan mana yang padu itu menjadi satu kelompok, dan mana yang padu yang lain itu akan menjadi kelompok yang lain. Di sini nanti akan ada perbandingan yang akan dilaksanakan. Itu dievaluasi, kemudian setelah dievaluasi dirembuk kembali kemana arah yang lebih baik itu, sehingga bisa direvisi dengan baik. Pelaksanaan pengukuran atau asesmen kemampuan yang telah dimiliki oleh calon peserta pelatihan disesuaikan dengan calon itu sendiri, seperti kita bicarakan tadi itu. Jadi tidak boleh melebihi dari kapasitas yang menurut penilaian kita tidak bisa dia kedepankan atau dia tidak bisa capai. Apabila calon sudah bisa membaca dan menulis, maka dapat dilakukan melalui kegiatan pemberian angket. Jadi cara-caranya itu dilakukan dengan angket bagi yang mereka kan sekarang sudah melalui rata-rata orang sudah bisa membaca dan menulis. Karena itu bisa dilakukan dengan pemberian angket, atau juga bisa melalui wawancara juga boleh. Yang pada intinya pokok-pokok pertanyaan itu tersampaikan dan bisa kita dapat hasilnya. Contoh-contohnya dari apa itu umpamanya kemampuan apa yang diingin seorang dari untuk dipelajari pada kesempatan sekarang, begitu umpamanya kalimat yang menjadi pertanyaan, atau ingin belajar apa sekarang. Juga dapat dilakukan melalui pengajuan daftar isian atau kartu kebutuhan belajar itu. Jadi ada kartu kebutuhan belajar yang mendeteksi apa yang nanti yang harus dilakukan yang sebaiknya. Calon peserta nanti akan menjawab dan mengisi kuesioner pada bagian yang sudah disediakan. Begitu juga apabila peserta pelatihan diberi kartu kebutuhan belajar, maka peserta pelatihan nanti atau sasaran itu nanti tinggal menuliskan jenis kemampuan yang ingin dipelajari di dalam kartu tersebut. Karena itu harus disediakan sehingga lebih efisien dalam pelaksanaannya. Setelah memperoleh sejumlah kebutuhan belajar, baik dari satu atau beberapa peserta, baik dalam satu orang, individu atau kelompok, maka pendidik atau kita pelakunya atau tim itu perlu menetapkan prioritas kebutuhan belajarnya. Jadi tidak semuanya akan diakomodir, tapi prioritasnya ada skala prioritas berdasarkan urgenitas kebutuhan mereka sendiri, bukan urgenitas kemampuan kita. Jadi kita itu betul-betul dituntut menutupi kebutuhan orang lain, menyanggupi, bukan menutupi, menyanggupi kebutuhan orang lain, sehingga peserta didik itu betul-betul bisa lebih baik. Penetapan prioritas dapat dilakukan pendidik bersama-sama peserta didik, jadi tidak sendiri-sendiri, atau dilakukan yang kemudian diinformasikan lebih lanjut kepada peserta. Jadi sejak awal kita sudah terbuka bagaimana keadaan dan kondisi sesungguhnya untuk dilakukan yang terbaik. Jadi tidak ditutup-tutupi. Teknik yang digunakan untuk penetapan ini dapat dilakukan melalui diskusi atau curah pendapat atau pasar data. Pengajuan prioritas dari setiap peserta pelatihan prioritas itu perlu disesuaikan dengan berbagai macam kemungkinan.
dari segi bahan belajarnya, juga dari sumber belajarnya, dari sisi waktu serta sasaran penunjang lainnya. Ini kita harus melihat sisi waktu. Ini banyak kegagalan pendidikan luar sekolah itu karena tidak melihat kesempatan. Katakanlah di beberapa pinggiran kota banyak orang yang mempunyai pekerjaan itu tidak bisa ditinggalkan. Apabila ditinggalkan, dia akan terganggu kebutuhan hidupnya. Artinya banyak orang yang mengatakan bahwa seperti ayam, di situ dicari, di situ dimakan. Jadi tidak ada saving atau tidak ada tabungan di rumah, sehingga dia harus full bekerja. Jadi kita harus melihat waktunya, di mana tenggang waktu yang layak untuk dia. Tapi juga tidak kemudian tenggang waktunya umpamanya malam hari sampai jam 11. Padahal dia butuh istirahat karena besok dia harus menggunakan tenaga yang banyak, dan dia sebenarnya harus istirahat pada setengah 10. Hal-hal seperti penggunaan waktunya harus betul-betul menjadi prioritas perhatian kita dari sisi waktu. Demikian juga saran-saran penunjang dan lainnya harus menjadi cermat dalam menilai dan meneliti kebutuhan-kebutuhan ini. Kemudian model deduktif, sama seperti yang kita sampaikan bahwa tadi induktif melakukan penyebaran karena induk gitu. Pada saat ini adalah deduktif malah sebaliknya. Apa itu sebaliknya? Itu dari yang luas menjadi menyempit, jadi yang umum menjadi yang khusus, jadi lebih spesifik. Pendekatan perbandingan secara deduktif ini dalam pengertian bahwa identifikasi kebutuhan pembelajaran dilakukan secara umum dengan sasaran yang luas. Apabila akan menetapkan kebutuhan belajar untuk peserta didik yang dimiliki karakteristik yang sama, maka pelaksanaan identifikasinya dilakukan pengajuan pertimbangan kepada semua peserta didik atau sasaran. Hasil identifikasi diduga dibutuhkan untuk keseluruhan peserta didik nantinya atau sasaran yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Hasil identifikasi macam inilah yang digunakan dalam menyusun materi belajar yang bersifat universal tersebut. Jadi hal ini yang sebagaimana telah dilakukan dalam menetapkan kebutuhan belajar minimal untuk peserta didik dengan sasaran tertentu seperti melihat latar belakang pendidikan, usia, atau jabatan dan lain-lain. Jadi ternyata di luar latar belakang pendidikan, usia dan jabatan itu penting juga gitu ya. Tapi banyak tempat yang selalu mengatakan di tempat tidak ada di sini jabatan, tidak ada di sini gap yang lain-lain. Tapi pada kenyataannya itu harus tetap dilihat. Kenapa? Karena bisa juga dengan menyebut orang berpangkat tidak ada di sini pangkat, kemudian tidak semua orang bisa terima, sehingga kita harus lebih paham memberikan sesuatu itu kepada orang lain, sehingga kalimat-kalimat kecil seperti itu atau tekan-tekan seperti itu tidak merusak mental kelompok di dalam kelas yang akan melakukan pembelajaran nantinya. Kemudian dikembangkan ke proses belajar dalam pembelajaran yang lebih khusus nantinya dia. Keuntungan dari tipe ini adalah bahwa hasil identifikasi dapat diperoleh dari sasaran yang luas, jadi sangat menyeluruh, sehingga ada kecenderungan biasanya menggunakan harga yang murah dan relatif lebih efisien. Jadi berbanding terbalik dengan induktif. Sama juga dan induktif memang dua hal yang berbeda, saling membelakangi. Ada kecenderungan penyelesaiannya menggunakan harga yang murah dan relatif lebih efisien dibanding dengan tipe induktif, karena informasi kebutuhan belajar yang diperoleh dapat digunakan untuk penyelenggaraan proses belajar dalam pelatihan secara umum. Jadi ini kalau di dalam penelitian disebut dengan sistem sampel saja. Jadi kita bisa mengeneralisasi apa yang kita lihat dari sampel, tapi tentu dengan mempunyai ukuran-ukuran sampel yang layak untuk itu. Namun demikian model ini mempunyai kelemahan pula, itu dari segi efektivitasnya, karena belum tentu semua peserta didik sasaran memiliki karakteristik. Jadi sistem sampel itu, artinya sistem sampel itu terkadang tidak tepat menjadi keputusan untuk semuanya. Kenapa? Karena ini adalah pribadi-pribadi dan individu yang punya karakteristik tertentu. Jadi kalau sudah berbicara dengan sikap dan karakteristik itu kan sangat khas pada setiap orang, itu yang menjadi kelemahan-kelemahan ya dalam hal ini.
sehingga dia membutuhkan hasil identifikasi, itu yang identifikasi yang betul-betul cermat. Hal ini didasarkan atas kenyataan bahwa keanekaragaman peserta didik cenderung memiliki minat dan kebutuhan belajar yang berbeda. Jadi tiap orang itu berbeda. Kebutuhan belajar hasil identifikasi model deduktif ini termasuk jenis kebutuhan terduga atau expected needs, kata istilahnya, dalam pengertian bahwa peserta didik pada umumnya diduga membutuhkan jenis kebutuhan belajar tersebut. Jadi diduga membutuhkan jenis kebutuhan belajar. Hal menarik bahwa pernyataan jenis kebutuhan bisa tidak diungkap oleh diri dari orang peserta, tapi dikatakan orang lain, tapi tepat untuk apa yang menjadi sasaran tersebut. Jadi oleh karena itu, mengapa banyak terjadi drop out dalam pembelajaran? Karena ada kebosanan belajar, tidak adanya motivasi, malas karena ada kejuruan bahan yang tidak tepat dalam pembelajaran, kurang sesuai dengan kebutuhan belajar dan yang dirasakannya dan lain-lain itu. Jadi hal-hal seperti itu yang harus kita cermati dengan baik. Ini yang sering menjadi permasalahan, sehingga makna pendidikan luar sekolah itu sebagai alternatif yang sangat menjadi pendukung kehidupan orang untuk bisa lebih baik itu terabaikan oleh pelaku PLS itu, sehingga datanglah pandangan sebelah mata itu seperti terpelihara di mata masyarakat. Model deduktif memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, dimulai dari tujuan umum berupa pertanyaan hasil belajar yang diharapkan. Jadi ini dari umum ya, juga dari umum ke khusus karena dia sudah deduktif ya. Kemudian mengembangkan ukuran atau kriteria untuk mengukur tingkah laku tertentu. Jadi ada kriteria ukur-ukuran yang mengukur tingkah laku. Jadi nanti ada lagi survei yang lebih lanjut itu. Kemudian mengumpulkan data atau mengetahui adanya kesenjangan. Ya terlihat kesenjangannya, kita akan bergeser dari kesenjangan itu menuju sesuatu yang bisa sama-sama menjadi tujuan bersama. Atas dasar kesenjangan tersebut dan tujuan-tujuan khusus secara detail. Jadi di sini itulah yang dideduktifkan itulah yang umum itu menjadi betul-betul khusus, tapi dan tidak cukup khusus saja, tapi juga harus lebih detail sehingga jelas apa yang mau menjadi sasaran. Program dikembangkan, dilaksanakan dan dievaluasi. Kemudian model identifikasi ini dilakukan secara universal pada 3 pokok sasaran. Jadi 3 pokok sasaran pertama, keluarga peserta, peserta pelatihan atau anggota masyarakat lain yang berkepentingan dengan pendidikan itu. Jadi bagian dari stakeholder yang ada di sana itu. Jadi tidak bisa kita lepas dari peserta pelatihan atau anggota masyarakat lain itu atau keluarganya, itu tidak bisa. Kenapa? Karena mereka bagian dari proses pembelajaran PLS itu juga. Kenapa? Karena orang-orang yang ada dalam itu akan sangat tergantung dan terhubung dengan keluarga dan orang yang ada di luar. Ini yang harus dicermati. Kenapa? Karena dia bukan hidup mandiri dengan artian dia tidak ada hubungan lagi dengan orang lain, tapi dia sangat berhubungan terutama dengan keluarganya, juga pihak-pihak yang berhubungan dengan dia di luar dalam kapasitas dia sebagai makhluk sosial yang hidup bersama dengan orang lain. Kemudian pelaksana dan pengelola pelatihan, ini yang biasanya sangat menyebabkan kesulitan. Kenapa? Karena pelaksana atau pengelola pelatihan itu sendiri sering di internal saja tidak sinkron. Jadi hal-hal yang seperti ini antara kepala dengan penyelenggara atau pelatih dengan tutor dan manajemen lainnya itu tidak sinkron. Jadi itu dari personel saja pun tidak sinkron. Karena itu pelaksana pengelolaan pelatihan itu harus betul-betul menjadi perhatian yang baik ya. Jadi yang berikutnya adalah peserta pelatihan. Peserta pelatihan itu ya menjadi bobot utama untuk jenis materi pembelajaran yang akan dikembangkan di kelas itu sendiri. Sasaran ini ditetapkan untuk itu mencocokkan keinginan kemampuan pelatih dan mengembangkan proses dan materi. Jadi ini
mengubah proses dan materi pembelajaran. Jadi artinya itu akan sulit sekali apabila tutor-tutor tidak memiliki keahlian dari apa yang diharapkan oleh sasaran. Artinya tutor-tutor ini di dalam proses pembelajaran itu tidak boleh memaksakan diri untuk sesuatu yang tidak bisa dipahami. Kalau bidang pertanian ya harus betul-betul orang pertanian. Kalau bidang teknik otomotif memang harus orang teknik otomotif. Tidak bisa bercampur baur. Jadi disitulah jejaring itu harus dibangun. Seperti yang kita pelajari sebelumnya antara PLS yang satu dan PLS yang lain, atau kelembagaan satu dan kelembagaan harus membuka jaringan sehingga bisa saling mengisi, karena terkadang kondisi lokasi yang jauh sehingga lebih efisien apabila seorang tutor saja yang bergeser sehingga tidak menggeser satu kelompok pembelajar. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan kebutuhan atau kebutuhan belajar pada model didik ini mulai dari identifikasi kepada kedua pihak, keluarga dan pengelola ini, maksudnya keluarga, orang tua dan pengelola itu. Jadi harus lihat di sana. Kemudian penetapan keputusan disesuaikan dengan jenis kebutuhan pelatihan diharapkan oleh peserta. Kuncinya ke peserta juga, cuman pihak keluarga dan pihak tim internalnya itu tetap mengkomunikasikan, itu yang penting. Jadi tetap mengkomunikasikan, tapi ujungnya pada akhirnya harus berorientasi kepada peserta. Teknik yang digunakan dalam kita di kebutuhan model ini adalah kuesioner. Kenapa? Karena mereka akan menjawab apa yang mereka butuhkan, dan kita di sini, dan kita bisa lanjutkan dengan wawancara yang lebih mendalam sehingga kita bisa mengarahkan apa yang menjadi yang terbaik untuk mereka. Juga dapat dilakukan dengan inventory yang disampaikan kepada ketiga pihak tadi, antara keluarga, peserta, dan tim internal sendiri. Yang intinya menanyakan atau menyusun nanti daftar-daftar kebutuhan belajar yang juga diperlukan oleh peserta itu sendiri. Jadi tetap ke peserta itu juga yang menjadi patokannya. Umpamanya pertanyaan yang kita ajukan adalah materi-materi apa yang perlu dimiliki oleh peserta pelatihan atau sasaran sesuai dengan mata pelajaran dan pelatihan. Maka dibuatlah 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Sehingga terlihat apa yang menjadi yang terbanyak yang mereka tuliskan. Hasil identifikasi tersebut dikelompokkan dalam rumpun-rumpun, jadi diklasifikasi dalam rumpun-rumpun pengetahuan dan keterampilan, sehingga dari itulah dibuatkan prioritas-prioritas dari priority yang ada. Selanjutnya kebutuhan belajar dalam pembelajaran yang terpilih ya nanti dikembangkan ke dalam bentuk program belajar. Jadi mana yang menjadi prioritas itu itulah kelompok itu yang dikembangkan menjadi program yang akan digunakan oleh peserta sasaran tentunya. Hal ini juga dilakukan memilih metodenya. Jadi dalam hal ini juga memilih metodenya, memilih bahan, memilih alat dan pembelajaran dalam proses pembelajaran sehingga semua proses pembelajaran itu bisa berlangsung dengan baik. Harus juga dilakukan dengan teknik dengan model yang sama. Yang ketiga, yang terakhir ini dalam pendekatannya adalah model klasik. Ini juga untuk menyesuaikan bahan belajar yang telah ditetapkan dalam kurikulum atau program belajar dan kebutuhan belajar yang dirasakan peserta atau sasaran. Berbeda dengan model yang pertama tadi, pada model ini pendidik telah memiliki pedoman yang berupa kurikulum. Jadi ini klasik. Misalnya kurikulum pelatihan prajabatan gitu. Kurikulum pelatihan KPBN seperti saya berikan di PIM 1, 2, 3 atau fungsionalnya. Satuan pelajaran dan pelatihan. Jadi sudah mulai modul, handout dan lain-lain. Jadi sudah ada standar-standarnya. Ini yang disebut dengan klasik. Jadi identifikasi kebutuhan dilakukan secara terbuka dan langsung kepada peserta tadi. Jadi kita sudah menawarkan ini standarnya, silahkan siapa yang berkebutuhan. Seperti itu kalau model klasik ini. Kita akan melakukan pelatihan ini, tujuan ini, targetnya ini. Siapa yang mau ikut silahkan, gitu. Jadi model ini
sudah ada standar yang sudah dibutuhkan atau apa yang dibutuhkan orang lain, meskipun sebenarnya biasanya ini sudah juga berdasarkan analisa kebutuhan belajar juga, cuman standar-standarkan yang dilakukan itu sudah ada, itu saja bedanya. Identifikasi kebutuhan belajar dilakukan secara terbuka dan langsung kepada peserta didik atau saran. Jadi sudah ada di kelas. Pendidik mengidentifikasikan jangan di antara kemampuan telah memiliki peserta didik dengan bahan belajar yang dipelajari mereka itu sendiri. Tujuan model klasik biasanya mendekatkan kemampuan yang telah dimiliki dengan kemampuan yang akan dipelajari. Jadi di sini tetap ada peningkatan atau pembaruan, sehingga peserta pelatihan didik itu tidak akan memperoleh kesenjangan dan kesulitan dalam mempelajari bahan ajar yang baru itu. Kalaupun ada kesulitan, hanya kesulitan sudah hanya merupakan peningkatan, dan peningkatan ini wajar. Terkadang apa yang menjadi kewajaran itu sudah dilakukan oleh mereka sendiri. Keuntungannya ini adalah memudahkan peserta didik dalam mempelajari bahan belajar. Katakanlah seperti pekerti seperti ini, pekerti seperti ini ya. Kemudian kita sudah ada standarnya, standar pembelajarannya, kemudian standar kerja, standar hasilnya. Nanti kalau umpamanya ada tindakan kegiatan-kegiatan untuk yang lebih lanjut, mereka bisa mempelajari dengan lebih mudah. Kelemahannya pasti ada tentunya. Klasik ini terlalu jauh kemampuan dasar dan bahkan belajar yang akan dipelajari, menuntut mempelajari terlebih dahulu. Jadi kesenjangan kemampuan tersebut, sehingga dalam mempelajari kebutuhan belajar yang diharapkannya membutuhkan waktu yang lama. Terkadang terlalu jauh standar yang dari keinginan yang diharapkan. Dia berkeinginan tinggi, ya kita seakan-akan memaksakan karena dia yang datang standarnya sudah ada dan dia sudah tahu itu, sehingga kesulitan untuk mengikutinya, sehingga tidak terpenuhi nanti ke belakang apa yang diharapkan. Kegiatan didik kebutuhan belajar model klasik ini dilakukan pendidik kepada peserta dengan cara pemberian dilakukan dengan pemberian tesnya, wawancara atau kartu belajar untuk mendapatkan suatu kemampuan awal peserta. Selanjutnya, kemampuan awal tersebut dibandingkan dengan susunan pengetahuan yang terdapat dalam materi modul, sehingga nanti ada perbandingan yang harus kita lihat apabila pendidik memperoleh hasil bahwa kemampuan peserta di bawah batas awal atau di atas atau rata-rata. Namun apabila pendidik memperoleh hasil bahwa kemampuan awal sudah berada pada pokok bahasan yang ada pada program, maka peserta pembelajaran bertugas untuk menetapkan strategi untuk belajar dalam pilihan yang tepat. Jadi di sini materinya sudah ada, modul-modul sudah standar ada, tapi strategi itu masih tetap harus dilihat dengan kondisi yang ada. Jadi penting untuk mengatur strategi pelatihan. Model pengukuran kebutuhan belajar merupakan bentuk pengukuran terhadap hal-hal yang harus ada dan dibutuhkan pada kegiatan belajar yang disajikan oleh pendidik atau fasilitator. Itu harus disesuaikan dengan program belajar yang dilakukan. Dengan demikian terdapat 3 model pengukuran dalam pengedikan kebutuhan belajar, itu tadi kita sebutkan model induktif, model klasik sebagai yang terakhir. Dalam kesempatan yang baik ini saya akan merangkum keseluruhannya kembali bahwa model pengukuran mulai dari model pengukuran di mana model pengukuran kebutuhan belajar merupakan bentuk pengukuran terhadap hal yang harus ada dan dibutuhkan dalam kegiatan belajar yang disajikan oleh pendidik atau tutor atau guru dan disesuaikan dengan program pembelajaran yang dilakukan. Terdapat 3 model pengukuran dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar ini. Yang pertama, model induktif, model deduktif, dan model klasik. Model induktif merupakan pendekatan digunakan dalam model induktif, mendekatkan pada usaha yang dilakukan dari pihak yang terdekat langsung dan bagian-bagian arah pihak yang luas dan menyeluruh. Model induktif ini memiliki beberapa keuntungan. Jadi pertama, dapat diperoleh informasi langsung tepat mengenai jenis kebutuhan peserta didik sehingga memudahkan kepada guru atau tutor
untuk memilih materi-materi yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Kelemahannya yaitu menetapkan materi pendidikan yang bersifat menyeluruh dan umum untuk peserta didik yang banyak dan luas akan membutuhkan waktu, dana, dan tenaga yang banyak. Model deduktif, pendekatan pada model ini dilakukan secara deduktif dalam pengertian bahwa identifikasi kebutuhan pembelajaran dilakukan secara umum dengan sasaran yang luas. Apabila akan menetapkan kebutuhan belajar yang luas untuk peserta didik memiliki karakteristik yang sama, maka pelaksanaan identifikasi dilakukan pengajuan pertimbangan kepada semua peserta didik atau kepada semua sasaran. Ada juga keuntungannya, di mana keuntungannya adalah dapat diperoleh dari sasaran yang luas sehingga ada kecenderungan penyelesaian yang menggunakan harganya murah dan relatif lebih efisien dibandingkan dengan tipe induktif. Namun demikian ada juga kelemahannya, yaitu segi efektivitas karena belum tentu semua peserta didik saran juga memiliki karakteristik yang sama tentunya. Akan memanfaatkan dan membutuhkan hasil identifikasi tersebut karena ini bukan model klasik gitu. Sedangkan model klasik juga untuk menyesuaikan bahan belajar. Jadi untuk menyesuaikan bahan belajar yang telah ditetapkan dalam kurikulum atau program belajar dengan kebutuhan belajar yang dirasakan peserta atau sasaran. Berbeda dengan model yang pertama tadi, pada model ini pendidikan telah memiliki pedoman berupa kurikulum. Jadi ada standar-standar yang ada seperti kita sampaikan tadi. Dengan tujuan model klasik ini adalah mendekatkan kemampuan yang telah dimiliki dengan kemampuan yang akan dipelajari. Jadi mendekatkannya, jadi ada tahapan-tahapan lebih lanjut sehingga bisa nanti menambah wawasan, keterampilan, dan kemampuan lainnya. Sehingga peserta nanti tidak akan memperoleh kesenjangan yang sulit dalam mempelajari bahan belajar yang baru. Keuntungan dari model ini adalah memudahkan peserta didik untuk mempelajari bahan belajar. Bahan belajar di samping kemampuan yang telah dimiliki akan menjadi modal, jadi modal pula ya, untuk memahami bahan belajar yang baru. Tentu juga ada kelemahannya, yaitu peserta didik yang terlalu jauh kemampuan dasarnya dengan bahan belajar yang akan dipelajari untuk mempelajari terlebih dahulu kesenjangan tersebut atau kemampuan terlalu, sehingga dalam mempelajari kebutuhan belajar diharapkan membutuhkan waktu yang lama. Jadi harus melakukan penyesuaian untuk itu. Itu beberapa penjelasan pada sesi kuliah kita ini. Kita harapkan nanti bisa mencapai apa yang menjadi target sasaran seperti kita sampaikan di awal kepada mahasiswa, dan saya juga sudah mengirimkan latihan dan tes formatif berupa esai dan pilihan berganda yang harus saudara jawab. Yang pilihan bergandanya cukup membuatkan nomor kemudian apa yang ada di belakang, dan itu bisa dijawab langsung melalui WhatsApp. Tapi yang untuk esai itu harus Anda tuliskan, silahkan ditulis pakai tulis tangan saja di kertas yang wajar, dengan rapi. Silahkan dikirimkan dengan model PDF sehingga nanti bisa lebih bagus mengasesmennya atau menilainya dengan baik dan mengevaluasinya, sehingga nanti bisa saya koreksi kembali perbaikannya kepada saudara. Jadi tidak hanya melihat apa hal yang ada di sana. Untuk menuliskan makalah sebagai tugas Anda, yang makalah ini juga merupakan bagian dari absen Anda, absen kehadiran Anda pada online ini. Saya tidak bisa membuat absen online ini karena saya sadar bahwa daerah Kabupaten Mandailing Natal ini di beberapa tempat sinyal itu tidak sebaik yang ada di wilayah-wilayah yang lainnya, sehingga tidak kekurangan seperti itu tidak dianggap menjadi kelemahan atau ketidakhadiran bagi mahasiswa dan mahasiswi yang lainnya. Artinya jangan sampai merugikan pihak-pihak tertentu hanya karena akibat lokasi-lokasi yang kurang menguntungkan bagi mahasiswa pada saat ini.
Oleh karena itu, siapkan makalah dengan mempelajari silabus, gunakan berbagai sumber belajar yang sudah ada, sehingga makalah itu bisa lebih bagus. Dengan makalah yang lebih baik, berarti Anda akan lebih menguasai apa yang sedang kita bahas hari ini, dan itu menjadi bahan evaluasi yang sangat penting bagi saya, sampai di mana kapasitas dan kemampuan Anda dalam mengikuti pembelajaran pada sesi ini. Kalau perlu, lihatkan juga daftar pustakanya, sehingga di dalam daftar pustaka itu ada referensi buku yang bisa Anda pelajari. Ini akan, tetapi apabila kesulitan, silahkan mencari jalur atau cara yang lain seperti menggunakan internet dan lain-lain. Itu barangkali ya hal yang dalam pertemuan kita ini. Kalau ada hal-hal yang kurang baik dalam sampaian saya, mohon maaf. Mari kita gunakan ini lebih lanjut, berdiskusi dan tanya jawab tentang materi kita ini melalui grup WhatsApp kita di pendidikan luar sekolah, sehingga nantinya bisa membenahi beberapa hal yang belum baik. Silahkan dituliskan melalui chat, tapi sebaiknya lebih bagus melalui rekaman di WhatsApp, sehingga lebih jelas dan lebih mudah dengan waktu yang lebih singkat juga. Kita pun juga dalam berdiskusi ini akan memudahkan. Tentu tidak membatasi waktu, apakah siang atau malam, silahkan saja. Saya sendiri juga akan membalas itu atau meluruskannya, atau kawan-kawan yang lain juga akan meluruskannya atau membalasnya, atau bertanya pada waktu yang berbeda, yang tidak harus pada kesempatan ya siang hari, karena terkadang di beberapa tempat atau lokasi di Mading Natal menjelang malam sampai pagi yang sinyal yang baik. Silahkanlah manfaatkan waktu itu. Kita akan tetap berada di dan melayani Anda itu di WhatsApp group atas perkuliahan kita ini selama 3 kali 24 jam. Barangkali demikian pertemuan kita ini. Tetap jaga protokol kesehatan. Saya selalu mengingatkan bahwa kecenderungan yang terjadi belakangan ini, bahwa orang menganggap bahwa yang paling aman itu adalah saudara atau keluarga, tapi ternyata saudara, keluarga, dan lingkungan kerja itu juga tidak bisa menjamin bahwa kita itu aman dari COVID, kecuali menjaga protokol kesehatan, termasuk jangankan kepada keluarga atau saudara kerabat, pada anak kandung kita sendiri, betul, orang tua kandung kita sendiri pun harus menjaga protokol kesehatan. Kenapa? Karena tidak ada jaminan bagi setiap orang terbebas dari COVID, kecuali dia sendiri betul-betul memperhatikan protokol kesehatan itu sendiri. Sebagai mahasiswa yang sudah mengikuti pendidikan luar sekolah, didik juga melalui pendidikan luar sekolah ini keluarga kita dalam hal COVID. Banyak hal orang yang tidak percaya tentang COVID, tapi kenyataannya ada. Jadi kita sudah orang berpendidikan tentu tahu bahwa ini adalah hasil pemikiran para ahli yang bukan lagi main-main. Kalau ada orang membicarakan itu masalah politik dan lain-lain, itu hanya cara berpikir orang dalam kepentingan tertentu terhadap politik. Karena ini bukan politik, tapi ini masalah kesehatan. Pada kenyataannya banyak orang yang secara sekilas mata pun secara fisik kita lihat belakangan ini yang terkena dampak dan berakibat fatal terhadap COVID ini. Harapan saya dan doa saya mudah-mudahan tidak ada dari kita keluarga yang ikut seperti itu. Saya ingatkan bahwa sebagai orang atau mahasiswa dan mahasiswa yang sudah mengikuti PNS, ada kewajiban saudara menjelaskan ini pada setiap dini, karena Anda sudah tahu bahwa sebagai mahasiswa kita harus melakukan terus pendidikan pelatihan dengan sebaik mungkin. Itu yang kami sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.